Oke, baik teman-teman. Untuk di contoh soal tentang perubahan bentuk kanonik yang tadi sudah coba disampaikan, untuk penjelasannya saya buatkan dalam video ini. Nanti mudah-mudahan bisa dipahami. Dengan contoh soal, nyatakan fungsi boolean f x y z sama dengan x tambah y aksen tambah z. Maaf, x tambah y aksen z dalam bentuk kanonik, SOP dan POS. Ya, ini menyatakan fungsi boolean dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Solusinya adalah yang pertama, bahwa perhatikan ini bentuk fungsinya, kondisinya literalnya tidak lengkap ya. Kenapa? Karena ini untuk yang term pertama, suku pertama ini 1, X. Suku kedua ini hanya ada 2, di aksen kali Z. Jadi ini artinya tidak lengkap. Harusnya ketika lengkap yang seperti apa? Lengkap itu yang ada 3 berubah. Ini 2, ini 1, ini 2. Maka langkah-langkahnya adalah dengan melengkapi unsur literalnya agar memiliki yang nilai literal yang sama, yaitu 3, karena ini ada 3 berubah. Oke, langkah yang pertama kita coba cari bentuk kanonik SOP dulu. Dengan langkah term pertama, teman-teman perhatikan suku pertama ini kan X. Teman-teman boleh memisahkan untuk mengubah suku pertama dulu, melengkapi suku pertama dulu dengan cara X sama dengan X dikali dengan Y tambah Y aksen. Kenapa ini dikali? Karena ini hanya ada satu literal X. Kita butuh ubah Y-nya, baik yang Y aksen ataupun yang Y komplement atau non komplement. Maka gunakan, ini kan sifat komplement, bahwa dimana ketika Y ditambah Y aksen itu sama dengan 1. Maka boleh gunakan hukum komplement untuk melengkapi literal Y-nya. Oke, ini cantumkan Y tambah Y aksen itu dari hukum komplement, seolah-olah dikali dengan 1, karena hasilnya kan tetap X, tidak mengubah nilai. Berikutnya, operasikan dengan hukum distributif ya, X kali Y, X tambah dengan X kali Y aksen ya, yaitu kemudian berubah menjadi X kali Y ditambah X Y aksen. Langkah berikutnya adalah kita butuh satu lagi ubah Z-nya, karena kan harus ada 3. Maka bentuk ini sudah ada 2 berubah ya dalam satu term, tapi sudah 2 X tambah X aksen. Nah, kemudian masing-masing sukunya juga boleh teman-teman misalkan kali dengan Z tambah Z aksen, karena Z tambah Z aksen ini kan nilainya 1 pada hukum komplement, tambah dengan X aksen kali Z tambah Z aksen. Oke, ini juga pemisalan menggunakan hukum komplement agar ada unsur Z lah intinya pada setiap suku. Setelah itu kalikan dengan distributif, diperolehlah XY kali Z, XYZ, XY kali atau dikali dengan plus Z aksen menjadi plus XYZ aksen. Tambah XY aksen dikali Z-nya adalah XY aksen Z, ditambah dengan XY aksen dikali dengan plus Z aksen sama dengan plus XY aksen Z aksen. Oke, sudah. Ini term pertama untuk X ini bisa mendapatkan bentuk seperti ini ternyata. Dengan bantuan tadi hukum komplement Y tambah Y aksen, Z tambah Z aksen. Oke, setelah itu tinggal kita ke term kedua yang ini nih. Y aksen Z, term keduanya dengan cara Y aksen Z itu dengan seolah-olah dikali dengan X tambah X aksen. Kenapa? Karena ini baru hanya ada 2 berubah. Kita butuh satu antara X atau X aksen, maka gunakan hukum komplement pada X juga, yaitu hukum komplement X tambah X aksen sama dengan 1 kali Y aksen Z. Langkah selanjutnya tinggal dikali. Ya, diperoleh X aksen Z tambah X aksen Y aksen Z. Dari mana ini dikali dengan X, ini kali dengan X aksen diperoleh ini. Setelah itu, kalau sudah lengkap, ini sudah ada 3 berubah. Yang tadi, term pertama yang X-nya sudah diperoleh ini, yang jadi panjang ya. Tapi nilainya akan tetap sama X. Jadi fungsi X Z yang semula adalah X tambah Y aksen Z berubah menjadi X Z yang ini term pertama ditambah X Z aksen dari sini ditambah X Y aksen Z dari sini tambah X Y aksen Z aksen ini untuk yang X.
Kemudian ditambahi aksen Z-nya nih berubah menjadi term keduanya ini. X Y aksen Z ditambah X aksen Y aksen Z. Oke, ini dari Y aksen Z tadi sudah dilakukan perubahan atau melengkapi literalnya. Nah, berikutnya perhatikan ini ada yang diberikan tanda merah ya, yang berwarna merah ini artinya nih bentuknya sama. Coba X Y aksen Z, ini juga X Y aksen Z. Nah, kalau teman-teman setelah melengkapi kemudian kembali ke fungsi awal lalu diubah dengan bentuk yang lengkap, diperoleh ada term atau setiap suku ada yang bentuknya sama, maka teman-teman hanya gunakan satu saja. Jadi yang ini bisa dihapus atau dicoret, dihilangkan, tersisa satu bentuk X aksen Z-nya. Makanya bentuk sederhananya menjadi X aksen Z ditambah X aksen Z aksen ditambah X aksen Z ditambah X Y Z aksen ya, ditambah X Y Z. Ini hanya perubahan penempatan saja ya, penempatan saja X Y Z-nya di akhir, di awalnya dengan X aksen Y aksen Z. Nah ini kemudian berikutnya X Y aksen Z, bolehlah, ini hanya penempatan saja bebas. Kenapa ditempatkannya berubah? Karena agar menyesuaikan nanti, menyesuaikan dengan bentuk apa, bentuk pada lambang mintermnya. Pada solve-nya kan seperti ini. Bentuk X aksen Y aksen Z pada tabel di minterm dengan 3 peubah itu M berapa? M1. X Y aksen Z aksennya M4, X Y aksen Z-nya M5, X Y Z aksennya adalah M6, X Y Z-nya M7. Nah, nanti berurutan yang dari yang terkecil ke yang terbesar. Setelah ini tadi mengubah posisi setiap termnya atau setiap suku, nanti pada proses perubahan ke dalam bentuk lambang juga berurutnya seperti ini, dari kecil ke besar. Nah ini lambang mintermnya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 term. Lalu kalau dalam bentuk notasinya ya seperti ini, sigma 1, 4, 5, 6, 7 ya. Oke, itu untuk solve-nya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya kalau dalam posisi posnya seperti apa? Kalau posnya tadi ini harusnya pos ya. Maaf, ini solve. Kalau pos itu maka seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa teman-teman tinggal perhatikan sisa dari termnya ya. Karena ini sudah menggunakan kombinasi 1, 4, 5, 6, 7, maka sisanya pada 3 peubah itu kan ada 8, maka tersisa adalah 3, 0, 2, dan 3. Maka pos itu adalah P0, 2, 3. Atau kalau misalkan teman-teman ingin dibuat dalam bentuk literalnya seperti ini ya, boleh tinggal lihat saja M besar 0 pada 3 peubah itu bentuknya yang mana? Ini X tambah Y tambah Z. Ini M besar 0. Lalu M besar 2 bentuknya kan ini X tambah Y aksen tambah Z. Kemudian M besar 3 atau maksimum 3 adalah bentuknya X tambah Y aksen tambah Z aksen. Jadi inilah posnya. Nanti teman-teman tinggal perhatikan ke tabel. Ya, itu sekilas penyampaian teman materinya bahwa menentukan bentuk kanonik sop dan pos dari fungsi boolean yang sudah bentuk aljabar. Ini aljabar nih, sudah bentuk fungsi seperti ini. Langkah-langkahnya seperti tadi. Melengkapi literal, kemudian dalam tabel kebenarannya perhatikan untuk mengubah ke dalam melambang dan notasi. Jadi yang pos ini boleh dengan langkah tadi, menyederhanakan juga bisa, atau lebih simpelnya dengan langsung bahwa pasti nanti yang tidak ada di sop itu merupakan bagian pos ya. Hanya nanti teman-teman perhatikan bahwa bentuk pada posnya M atau maksimum berapa seperti apa. Ini juga belum lengkap, kalau bisa nanti ditambahkan ya, bahwa ini artinya adalah M besar 0 dikali M besar 2 dikali M besar 3, atau maksimum 0 dikali maksimum 3, maksimum 2 kali maksimum 3. Oke, itu satu contoh soalnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau ada hal yang ditanyakan, boleh lanjut ditanya di grup WhatsApp atau di pertemuan berikutnya juga akan dikupas kembali. Oke, itu saja. Terima kasih.